Lataifut tafsir utawi iki iku lembut-lembuting tafsir hikmah al-latifatul ula utawi hikmah kang pertama tentang at-ta'biru biqaulihi fajtanibu ablagh fin nahyi wa tahrim min lafzi hurrima. Pembahasan, pengungkapan dengan kata-kata maka jauhilah khamr dan judi itu. Ablagh itu lebih dalam maknanya, dalam melarang dan mengharamkan daripada memakai kata hurrima, diharamkan khamr dan judi. Jadi pengumuman khamr judi diharamkan. Yang satunya jauhi khamr, jauhi judi. Itu yang lebih dalam maknanya pakai kata-kata jauhi, lebih balik. Ya. Li'anna ma'nahu al-bu'tu anhu bil kulliyah. Karena makna diperintah menjauhi berarti menjauhi khamr judi secara total. Fahuwa mislu qawlihi, pembahasan itu seperti firman Allah, wala taqrabuz zina, jangan kalian dekat-dekat zina. Yang dilarang enggak hanya zina, ciuman enggak boleh, pegangan enggak boleh, boncengan enggak boleh, ya. Lebih dari itu enggak boleh. Itu mbak-mbak yang dilaporkan pacaran sudah tak keluarkan, ya. Enggak boleh kembali ke pondok. Ya, siapa itu? Itu yang lain jangan pacaran, ya. Tak keluarkan dari pondok. Kalau enggak segera dikeluarkan, nanti terjadi sesuatu mencoreng nama pondok. Mas-mas yang pacaran segera laporan. Daripada ketahuan nanti kita keluarkan. Laporan sekalian diproses nikahnya. Disudahi pacarannya atau nikah. Berhenti pacaran enggak dosa. Sekalian nikah juga enggak dosa. Lek zaman enggak lapor, kucing-kucingan, amblas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dekat-dekat zina. Berarti termasuk pacaran, berduaan di tempat sepi enggak boleh. Video callan ya enggak boleh lembil, ya. Itu malah bahaya. Pengira turu-turu. Li'annal qurba minhu idza kana haraman fayakunul fi'lu muharraman. Karena kalau sekedar mendekati zina, karena mendekati zina, jika mendekati zina saja haram, apalagi melakukannya, ya. Kalau mendekati zina haram, fayakunul fi'lu muharraman, maka melakukan zina juga diharamkan, bahkan masuk kategori min babi aula. Haramnya masuk kategori qiyas aula. Qiyas aula itu kiasnya lebih kuat daripada hukum asal. Jangan membentak orang tuamu. Kulo mboten bentak kiye namung ngamplengi mawon, ya. Ya luwih nemen wong membentak saja enggak boleh apalagi ngamplengi. Haramnya ngamplengi itu luwih nemen timbang haramnya bentak. Nah, haramnya bentak itu hukum asal, wala taqullahuma uffin. Haramnya ngamplang itu pakai kias.
Tapi haram yang dihasilkan oleh kias luweh nemen daripada haram yang hukum aslinya. Itu namanya kias aula, babu aula, min babi aula. Paham ya? Faqauluhu subhanahu wa ta'ala fajtanibuh maknahu kunu fi janibin akhar minhu. Firman Allah fajtanibu jauhi khomer itu, maknahu makna dari dawuh ini adalah kunu fi janibin akhar. Beradalah kamu semua di sisi yang lain dari keberadaan khomer. Kalau khomer di timur, kamu harus di barat. Did you buy? Mbak Yakub? Biar apa aku yang duwe lawas? Tafsir akam sing lawas. Rada ana abangin piye? Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullama kanatil hurmatu syadidatan ja'at ta'biru bilafdzil ijtinab. Setiap kali keharaman itu sangat berat, maka pembahasaannya, pengungkapannya dengan pakai lafaz jauhilah. Itu kayak begitu Qur'annya. Jangan sampai Qur'an pakai kalimat jauhilah, ente santai-santai ya, ngawur aja. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan, fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur. Maka jauhilah yang kotor, yang najis itu, menajisi akidah, menajisi keyakinan. Apa itu? Minal awthan, yakni menyembah berhala. Wa ma'lumun annahu laisa hunaka dzambun a'zam minal isyraq billah. Adalah sudah barang maklum bahwa tidak ada dosa yang lebih besar daripada menyekutukan Allah. Makanya karena dosa paling besar itu menyekutukan Allah, pakai kalimat fajtanibur rijsa. Jauhi najis. Apa najis itu? Yakni menyembah berhala, musyrik. Nah, karena musyrik itu dosa paling gede, kalimatnya pakai fajtanibu. Mengerti ya? Membahasakan ada, itu cukup begini. Hunaka dzambun, ada dosa. Enggak ada dosa, laisa hunaka dzambun, enggak ada dosa. Anak-anak bahasa Arab, hunaka mujud dzambun, hunaka ghairu mujud dzambun. Ini bahasa Arab opo? Enggak usah ditambahi kata-kata mujud ya. Hunaka ghanam, berarti ada kambing. Dera goat, ada kambing. Ya enggak usah pakai maujud. Fatanabbah lahu, ingatlah hal ini, jangan dilupakan. Fa innahu daqiq, sungguh penjelasan kayak begini tadi, ini sangat daqiq, penjelasan yang sangat detail, sampai masalah kecil-kecil dijelaskan kayak begini. Kalau nemen harame pakai fajtanibu. Kalau biasa pakai harrama yuharrimu. Penjelasan ini langka ya. Al-latifatus tsaniyah, hikmah yang kedua. Qauluhu ta'ala, fahal antum muntahun. Ini istifham tapi perintah. Ojo diterjemah istifham. Apakah kamu mau menyudahi? Ojo ngono terjemahe. Dijawab, mboten kan ngono. Terjemahnya, ayo berhenti apa enggak? Leren apa orang?
Nggih, ngono. Fahal antum muntahun? Adakah kalian mau berhenti apa enggak? Istifhamun ini istifham, tapi wa ma'nahul amru. Maknanya perintah supaya menyudahi, mengakhiri, berhenti, mandek. Ayat tegese intahu lereno, berhenti mandeko. Faqad kharaja an sighatihil asliyah, benar-benar perintah ini keluar dari formatnya yang asli. Ila maknal amri, istifham ini keluar dari format maknanya yang asli ke makna menjadi makna perintah. Maksudnya intahu andalik. Berhentilah, sudahilah dari minum khomer dan judi plus adu nasib ya. Plus menyembah berhala. Istifham itu maknanya ya, ada yang maknanya nafi. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Maknanya enggak ada balasan perbuatan baik kecuali juga kebaikan. Jadi hal jaza'u memaknainya enggak ada. Ya. Andai kau maknai tetap istifham, harus dengan dengan nada lagu yang nanti maknanya juga tetap nafi. Mana ada balasan kebaikan kecuali juga kebaikan. Nah gitu. Ya. Istifham. Ada istifham maknanya taubih, ngilok nih. Sama diceluk guru dan dengar akrungu-kurungu. Dibengoki tetap rakrungu. Suwe-suwe gurumu gregetan. Hai! Iku kuping tak centelan iku. Wong diceluk kok enggak krungu. Iku kuping tak centelan iku. Maksudnya gurumu gregetan ngelokne kon cek budeke ngono. Aja mok jawab, kuping kiai aja ngono ngawur. Orang gregetan diekspresikan dengan bentuk tanya. Jawab ngapunten kiai kula kesalah kiai ngono lho. Jawabe sing bener ngono kuwi. Ono mbah yai takon alus. Mbah yai ngelak terus nang meja ono wedang ta apa. Iku nang meja iki wedang apa wae. Monggo mbah yai monggo tunjuk ngono langsung. Aja nggih yai wedang. Niki bagian kula niki. Gak main, gak entos. Sowan bengi-bengi sampai jam 12. Mbah Yai takon jam pinten Kang niki? Nggih Mbah ngapunten pun kula ngapunten Mbah kula kepengin ndang pamit. Aja Mbah Yai takon jam pira iki ta? Tas jam 12 Mbah Yai. Wis bicara patek denger ya. Gak ketemu? Apa? Oh. Iku lho pen. Your pen? This pen? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ngenyek. Ono pertanyaan ngenyek. Wong lanang jaluk itu lung bojone kon ngeten yang jeding wedi ono. Mas nyunter teng jeding wedi pisan. Suwe-suwe disindir karo maratuane. Leh, kon niku lanang ta wedok to, Le? Kon niku lanang ta wedok? Apa maksudnya? Ngenyek. Wong lanang kok enggak pemberani. Sampeyan iki lanang ta wedok? Istifham kayak begitu maknanya ihtikor. Menghina, meremehkan. Ada yang pakai tanya jawab istifham tapi maksudnya ingin lebih mesra dengan istrinya itu, mantenanya. Ya, isu-isu mendung, zaman moro-moro takon.
Dek, sama tahu kenapa hari ini mendung sampai jam 9 enggak keluar matahari. Ya anu Mas, bojone dilalah ngerti ilmu fisika, ilmu alam. Saya lihat tekanan udara itu hanya sekian, kecepatan angin hanya sekian. Lalu kelembapan udara sekian, suhunya sekian, suhu sekian, kelembapan sekian, tekanan angin, kecepatan angin hanya sekian. Itu menyebabkan penggumpalan awan. Pakai ilmu fisika ini. Sehingga terjadinya suasana gelap, angin matahari enggak kelihatan karena tertutup gumpalan awan dalam jumlah besar. Gak ngono Dek, repot. Saya punya ilmu lain. Kenapa Mas? Karena kamu hari ini dandan terlalu cantik. Mas ono tenan. Karena kamu dandan tampil terlalu cantik inilah matahari malu akan memunculkan diri. Pasti kalah dengan kamu. Loh, sampean kudu iso gombal ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Farra raddada alayya a'rabiyyun. Ada seorang badui mengulang-ulangi kalimat kepada saya. Hal anta sakit? Kon gelem meneng bara? Hal anta sakit? Kon meneng bara? Maksudnya apa? Uskut. Maksudnya meneng. Aja dijawab. Hal anta sakit? Mboten. Apa kamu diam? Mboten. Orang unu. Kalimat hal anta sakit itu maknanya kon gelem meneng apa? Orang nggih kula meneng. Uskut. Aqulu wa mimma yadullu ala dzalika qaulu Umar radhiyallahu anhu. Di antara qarinah, tanda-tanda indikator dalil yang menunjukkan makna itu, apa makna itu? Istifham maknanya perintah, yaitu dawuhnya Umar bin Khattab lamma sami'al ayat, ketika Umar mendengar ayat fahal antum muntahun. Umar langsung menjawab intahina ya Rabbana. Ini maknanya begini, ayo berhenti apa enggak? Berhenti apa enggak? Leren apa ora? Umar menjawab, nggih kami leren Gusti, nggih kami leren Gusti. Intahina ya Rabb. Nah gitu. Itu Umar itu cerdas. Ya. Kira-kira sing diomongin sampean, apa kamu mau berhenti? Mungkin sik Gusti. Al-Latifatus Tsaniyah, hikmah yang salisah ya. Yang ketiga, lam yuzkar fil Qur'anil Karim ta'lilul ahkam illa bil ijaz. Dalam Al-Qur'anul Karim tidak disebutkan memberi ilat, memberi alasan tentang suatu hukum, kecuali hanya singkat saja. Quran menyebut hukum itu, andai menyebut ilatnya itu disebut hanya secara singkat. Amma huna faqad dzukira bil itnab wa tafsil. Sedangkan di sini, apa di sini? Tentang haramnya khomer, judi, adu nasib, menyembah berhala. Benar-benar ilat itu, taklil itu, disebutkan dengan panjang lebar, etnab, wa tafsil, dan dengan rinci, detail. Itu. Membahasakan panjang lebar, ya etnab aja. Kalimatnya panjang lebar. Ojo panjang apa bahasa Arab? Tawil, tul, lebar, arid. Terus aman amma huna faqad dzukira bitawili wal aridi. Bingung Arabnya. Apa maksudnya? Ternyata panjang lebar. Wa dzukirat fihi al asbab
litahrimil khamri wal maisir. Di sini disebutkan tentang sebab-sebab diharamkannya khamr dan judi, menyebutkannya bil ishab, sama dengan panjang lebar. Minha diantaranya Quran menyebutkan banyak itu tentang kenapa khamr haram, judi haram. Ilqa'ul adawah wal baghdha bainal mu'minin. Dijerumuskan kepada permusuhan dan saling membenci antar sesama mukmin yang melakukan judi maupun khamr. Yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Yang kedua, wa yasuddakum an dzikrillah. Terus wa anis salah. Yang kedua, penyebab diharamkannya khamr dan judi, wasaddu an dzikrillah, menghalangi, mengganggu untuk berzikir. Salat ya ora kelingan Gusti Allah, wong karo mabuk. Ya. Iso-iso salat moro-moro tak kamplengi ngono karo mabuk. Wa syughlul mu'minin anis salat, dan sibuk terlenanya orang-orang mukmin dari salat itu sendiri. Akhirnya banyak meninggalkan salat gara-gara terlalu asik judi. Apa? Ngeslot. Ya, gaple. Kama wusifatil khamru wal maisiru bi annaha rijsun. Seperti juga khamr disifati, maksudnya digambarkan, begitu juga judi, bi anna khamr rijsun, bahwa khamr itu najis, kotor, wa annaha min amali syaitan, dan bahwa minum khamr itu pengaruh dari perbuatan setan. Setan cawe-cawe, ya, cawe-cawe masuk dalam akal pikiranmu, akhirnya minum. Bareng minum mabuk, pacari digilir arek limo. Kan ngono biasa. Ya, mari pacari digilir dipateni. Wa kullu dzalika liyusyira, sin kita apa cilik, ila dararil azim. Semuanya itu adalah untuk menunjukkan adanya bahaya yang azim, apa? Besar. Wal khataril jasim, sama bahaya resiko yang besar. Min jarra'i iqtirafi hatainir radhilatain, akibat atau dampak dari melakukan dua kejahatan yang sangat hina ini. Pertama, jarimatul qimar, kejahatan yang berupa perjudian. Yang kedua, jarimatu tanawulil muskirat, kejahatan yang berupa mengkonsumsi barang-barang yang memabukkan. Bahasa Arab yang mengkonsumsi itu tanawul ta'am. Saiki ngene kuwi bahasa Arab. Bahasa Arab modern. Biyen rausum, biyen yo akala yakul. Saiki pakai tanawala. Kena pengaruh bahasa Inggris. I have itu ya. I have breakfast. Tanawaltul fatur. Nah, gitu. Biyen yo akal tu sahur ngono. Biyen bahasa sing kuno. Wong pondokan tus kitab kuning mari ngono maca majalah pakai bahasa Arab modern dimaknai utawi iki iku lucu. Ya. Sebaliknya orang yang langsung mondok di pondok modern hari-hari pakai apa?
buku-buku dari Arab modern, majalah macam-macam, terus bahasa-bahasa di medsos. Mari ngono dijak maknani kitab Sulam Taufik ya lucu bisa. Nah zaman sungguh bejo kalau zaman itu juga ngerti bahasa Arab yang modern sehingga bisa membaca kalau ada pengumuman di Al Jazeera, di Al Arabiyah, majalah-majalah zaman juga enggak ketinggalan. Ada buku-buku modern tentang filsafat, pendidikan, teori ilmu, zaman bisa baca. Tapi kon maca faslun maneh Sulam Taufik, Bidayatul Hidayah juga bisa. Baik, Mas. Ya. Umumnya sing salaf pol enggak ngerti bahasa modern. Sing modern kayak ngontor yo enggak ngerti bahasa salaf. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi? Jarimatu tanawulil muskirat. Kejahatan mengkonsumsi barang-barang yang memabukkan. Istami ila qawlihi ta'ala. Dengarkan firman Allah ini. Innama yuridus syaitan. Satu apa? Pertama, ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Ini ilat diharamkannya khamr karena setan akan menjerumuskan kamu dalam permusuhan gara-gara minum khamr judi. Yang kedua, wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salat. Setan ingin menghalangi kamu untuk zikir dan salat. Terlalu asik judi. Lali zikir, laring pangeran, lali salat. Apa? Yang ya sudakum ang dzikrillah itu karena khomer, gara-gara minum khomer menghalangi kamu untuk zikir meskipun sholat, enggak kelingan Gusti Allah. Yang wa'anis sholat membuat kamu melupakan sholat, itu gara-gara judi. Jadi yang kalimat ang dzikrillah terkait dengan khomer, yang anis sholat terkait dengan maisir. Fahal antum muntahun. Al-latifatur rabi'ah. Qauluhu ta'ala. Fa in tawallaitum. Fa'lamu. Annama ala rasulinal balaghul mubin. Jika kalian berpaling. Dilarang minum khamr, diperintah ini malah berpaling. Gak ngereken dengan hukum syariat. Ya enggak apa-apa. Enggak paten kon, enggak manut, enggak paten. Emang tugas Rasul itu hanya menyampaikan, kamu enggak manut, enggak masalah. Dikiranya kalau kamu manut, Nabi susah. Ora. Ya. Muhammad, kamu saya putuskan sejak sekarang harus berhenti berdakwah. Fa'lamu ketahuilah olehmu, bahwa kewajiban atas Rasul kami hanyalah al-balaghul mubin, hanyalah menyampaikan. Tapi menyampaikannya ya yang jelas, ojo gremeng. Ya. Nah, sekarang namanya menyampaikan dakwah dengan jelas itu retorikanya oke, pemilihan kata diksinya juga oke, lalu bisa membawa mustami'. Sehingga mereka benar-benar terkesima, terbawa emosinya ngikuti. Terus nyun sewu ditambahi magnet moral yang luar biasa. Makanya Kiai Mubalik itu ojo cacat moral. Ojo menyakiti orang. Ojo mengecewakan orang. Ojo merebut pacar orang. Nek Mubalik menyakiti nguniku, nyalon DPR, ngawur, mari ngono dadi Mubalik. Yo enggak dirungokne wong gregetan. Harus punya magnet moral. Caranya apa? Dari kecil jangan cacat moral. Maka Allah milih Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Rasul. Karena emang dia dari kecil itu sidik, amanat, tabligh, fatona. Enggak pernah cacat serambut pun.
Begitu Nabi dawuh, aku jadi Rasul, dapat wahyu. Banyak orang percaya. Coba sing ngaku-ngaku oleh wahyu wong bringis, udile bodong. Ya tukang ngapusi, omo ae ngelobot ae. Oh, perek kono rek. Dakwah itu kayak begitu. Plus tentu intelektualitasnya si dai mubalik harus di atas rata-rata, mampu memberikan alasan-alasan yang rasional. Resening-resening catatan yang bisa diterima. Solusi yang pas. Itu harus mereka yang kecerdasannya di atas rata-rata. Dan alhamdulillah kiai yang ditugaskan Allah di berbagai desa. Itu rata-rata kecerdasannya di atas umumnya wong desa. Ya tinggal melihat level kiainya kan. Kalau level kiai desa ya paling pintar sak desa itu. Kalau kiai level kabupaten insya Allah ya juga harus orang yang paling pintar sak kabupaten itu. Begitu juga yang level nasional itu. Dan zaman yang paling pintar sak desa, ojo ngotot pengen jadi ketua PBNU. Itu harus orang yang intelektualitasnya, kecerdasannya di atas rata-rata secara nasional kayak Gus Dur dan segala macamnya. Ya, khawatir moro-moro Khairon pengen jadi ketua PBNU. Zaman ini jadi ketua ranting NU Banyuwangi kono ambil. Ya, rasa pengen jadi ketua NU Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Zahirul lafzi al-ikhbar wa haqiqatuhu al-wa'id wa tahdid. Secara zahir, lafaz ketahuilah tugas Rasul hanya menyampaikan kok. Itu secara zahir kalam khobar, kalimat berita. Tapi sejatinya itu ancaman. Ya. Wa tahdid sama memberi ancaman. Sama enggak kena dikandani. Sakaramu tunggu aja. Sakaramu tunggu nanti. Kalimat itu sejatinya ancaman. Ojo, oke, enggak apa-apa, tak tunggu, ojo ngono. Nah, maknanya ini, kon enggak manut, Rasul enggak apa-apa, enggak dosa. Wong tugas Rasul hanya menyampaikan, kon sing kena ciloko. Nah, gitu loh maksudnya begitu. Kalam khobar, tapi hakikatnya memberi ancaman. Faka'annahu ta'ala yaqul, seakan-akan Allah itu dawuh, laisa ala rasuli illa an yuballighakum, tiada wajib atas Rasulku kecuali hanya menyampaikan kepadamu. Itu tugas Rasul menyampaikan tok, tapi awas wa hisabukum alayya yaumaddin. Hisabmu kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu kepada saya nanti di hari pembalasan. Apa enggak wedi? Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sungguh kepada kamilah mereka akan kembali. Summa inna alaina hisabahum. Dan sungguh kepada kami pula hisab mereka. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Al-ahkam as-syar'iyyah. Al-hukmul awal. Ma hiya anwa'ul yamin. Apa saja macam-macam sumpah. Ini bahasa Malaysia, macam apa kau? Bagaimana keadaanmu? Macam apa kamu hari ini? Ya baik. Ya. Macam mana? Macam mana? Baik.
Di sini macam apa? Tapi bahasa Inggris memihak Indonesia. How are you? Ora what you kain. Macam mana? Kalau macam mana what you kain. Ya. Ternyata bahasa Inggris menyetujui bahasa Indonesia. Saya belajar Inggris selama dari SMP dulu. Banyak yang lupa sudah. Ya. Tenses yang ada 16 macam itu. Banyak yang lupa. Apa itu? Past tense, continuous, past continuous tense, past perfect tense. Ya. Kayak begitu. Islali kabeh. Qasamal ulama al-yamin ila salasati aqsam. Laghwun wa mun'aqidun wa ghamus. Pertama, sumpah laghwun. Ulama membagi sumpah menjadi 3 macam. Sumpah laghwun itu apa? Sumpah yang tidak diniatkan sumpah karena kadung dadi kebiasaan. La wallah, na'am wallah. Wallah, 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 wallah. Iku duduk sumpah, gak diniati sumpah. Namanya laghwul yamin. La yu'akhidhukumullah bil laghwi fi aimanikum. Yang kedua, sumpah yang munakidah. Sumpah yang sah. Dan biasanya itu di pengadilan di depan hakim. Ayo, kamu kalau nggak ngaku sumpah. Dan kalau ternyata ketahuan palsu, dampak hukumnya juga besar, berat. Wa ghamus. Dan sumpah ghamus. Sumpah ghamus itu sumpah palsu. Tentang masa lalu yang sebetulnya dia melakukan, lalu ngucap demi Allah katanya enggak melakukan, itu namanya ghamus. Zaman benar-benar mencuri, di depan hakim berani, demi Allah kula mboten mencuri, padahal wingi mencuri. Hakim binta cari bukti, sidik jari ketahuan. Lha ini gimana? Nggih, ngapunten kula terpana. Itu namanya sumpah palsu. Ada juga, mungkin saya menyebutnya muzayyaf. Enggak sampai ghamus. Sumpah tentang apa yang akan datang, untuk meyakinkan orang lain, tapi nyun sewu enggak dilakoni, enggak direalisasikan. Yang enggak begitu bukan sumpah palsu. Ya, itu hanya untuk menguatkan janji. Ya apa mas ini? Emang enggak, demi Allah dek, saya tanggung jawab akan menikahi kamu. Demi Allah. Ternyata rabi karo wong liya. Nah, yang enggak kayak begini ini enggak masuk ghamus. Ya, lain. Ghamus itu bohong. Enggak dibilang iya, iya dibilang enggak, pakai sumpah. Nah, kalau demi Allah besok melakukan atau enggak melakukan ternyata enggak sama dengan yang disumpahkan. Itu bukan masalah bohong. Itu namanya enggak menepati janji. Dan orang enggak menepati janji itu mungkin memang munafik, karakternya begitu, atau mungkin lupa, atau mungkin karena keterpaksaan situasi, enggak mesti. Yang yukhallidu sahibahu finnar, membuat pelakunya kekal neraka itu yang ghamus. Yang sumpah ghamus, namanya sumpah palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal laghwu fahiyal yaminul ladzi la yata'allaqu biha hukmun. Sumpah laghwun yaitu sumpah yang enggak ada kaitan hukum dengannya, enggak ada implikasi hukum. Waqad warata ana Aisyah annaha qalat, benar-benar telah sampai riwayat dari Aisyah bahwa Aisyah berucap,
Al-laghwu huwa kalamur rajul la wallah, bala wallah, na'am wallah. Yang dimaksud sumpah laghwu itu semisal ucapan seseorang la wallah, bala wallah, na'am wallah. Itu duduk sumpah temenanan ya. Itu wis gayane wong Arab ngono kuwi. Ruya dzalika anha marfu'an. Hal itu diriwayatkan dari Aisyah, bahkan marfu'an, langsung dari Kanjeng Nabi SAW. Namanya marfu'. Kalau hanya dari sahabat, namanya mauquf. You see? Kelihatan. Wa ruwiya an Ibnu Abbasin fi laghwil yamin. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang makna laghwul yamin, sumpah yang enggak diniati sumpah. Antahlifa 'alal amri annahu kadzalika wa laisa kadzalika. Anda bersumpah atas suatu perkara, katanya perkara itu begitu, padahal enggak begitu. Nah, yang kayak begini berarti mirip-mirip sumpah ghamus. Pengertian laghwul yamin menurut Ibnu Abbas mirip-mirip yaminul ghamus. Oh, tapi menurut sangkaan dia ya, enggak nyejo gitu loh. Dia misalnya begini, neng pawon ono segot ono, nggih wonten demi Allah wonten. Memang dia tadi pas neng pawon ono segot temenan wani sumpah, bareng didelok tibake gak ono, bukan dia niat berbohong, ancen mau ono temenan, perkara dalam waktu 5 menit tiba-tiba tinta ini gembil ya gak ero. Itu enggak ada dampak hukumnya, karena dia enggak niat berbohong. Ya, dia ketika ngucap demi Allah ada nasi, memang ada. Itu laghwul yamin menurut Ibnu Abbas. Maksudnya an yahlifa ala dhannihi wa i'tiqadih. Orang bersumpah sesuai dengan yang dia sangka dan sesuai dengan yang dia yakini. Fayatabayyanul amru khilafuhu. Ternyata terbukti yang lain. Ya, ternyata terbukti yatabayyan. Perkaranya beda. Waqad taqaddama hadza fi suratil Baqarah. Penjelasan seperti ini telah lewat dulu di dalam surat Baqarah. Wa ammal munaqidah al-Fatihah.